hadirin jemaah taklim, tertib acara pada pagi ini subuh pekan pertama tanggal 2 Juli 2023 bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1444 Hijriah. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara utama yaitu kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ad-Da'i Ustaz Haji Fahru Raji Khatib yang akan membahas yang sangat istimewa berkaitan dengan musim haji. Ending daripada haji, esensi haji itu adalah yaitu mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa nadahul
ولا سعديك فإن زادك حرام وراحلتك حرام فحجك مأزور غير مبرور. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Kehadapan para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, para orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim yang saya muliakan, buat imam yang saya hormati, para orang tua yang saya cintai, jamaah sekalian, bapak, ibu-ibu, yang semoga kita semua selalu berada dalam naungan ridha dan rahmat dari Allah. Kita berharap tidak kita tinggalkan masjid setelah kajian ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang termasuk minal maghfurin, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas limpah rahmat taufik wal hidayah. Begitu pula syukur kita selalu kita iringi dengan salawat dan salam pada junjungan kita Sayyidil Wujud wa afdhalul kulli mawjud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Jami Baitur Rahim dan hal ini Pak Mustafa. Itulah wasilah dan dengan wasilah mereka, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim dengan para orang tua, dengan para guru, saudaraku Sayyidul Sakidah di perumahan Taman Cipayung ini. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan kita, silaturahim kita bukan hanya di dunia, telah Allah kumpulkan dan pertemukan kita pula di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maaf durasi. Bisa kita ngonet lagi ya? Kalau memang kelebihan tolong di warning Pak ya. Baik, sebagaimana materi yang tadi disampaikan, tentunya hasil kesepakatan bahwa kita berusaha untuk kondisional ketika menyampaikan ini, karena saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Tidak ada salahnya kita angkat materi ini tentang haji mabrur. Saudara, ucapan walaupun segala ucapan semoga haji mabrur ini ucapan yang min jumlati du'aiyah, termasuk dalam kategori doa, sama seperti ketika kita mengucapkan salam ya. Salam seorang muslim kepada saudaranya itu merupakan doa. Tapi salam yang menjadi doa ketika salam sesuai dengan lafadznya. Assalamualaikum. Nah, itu jadi doa. Tapi kalau model salamnya orang kampung, Mikum, jadi doa gak kira-kira? Mikum, apaan Mikum? Ya. Begitu pula dengan ucapan selepas kita menyaksikan, menghadiri akad nikah. Semoga rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelumnya kita ucapkan selamat menempuh kabar. Bukan masalah baru. Masalah baru. Orang tadinya PPB 1, yang ini beli 2 jadinya. Iya kan? Selamat menempuh hidup baru. Semoga rumah tanggamu sakinah. Ini kan kalimat yang siapapun bisa mengucapkan dan mudah untuk ditulis, termasuk haji mabrur. Namun saudara, kemabruran itu sendiri yang paling gampang adalah
ada nilai positif, nilai yang lebih baik ketika sebelum berangkat melaksanakan urusan yang kelima, sepulang dari tanah suci, nilai segala sesuatunya lebih baik. Itu secara global. Nah saudara, menggapai haji mabrur ini tidak semudah kita mengucapkannya. Ya, tentu yang pertama, untuk sahnya setiap aspek ibadah dan lepas dari yang namanya niat. Niat ini punya peran penting dalam semua ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal kita itu sah, pengertian sah diterima di sisi Allah bila disertai dengan niat. Ya, sehingga kita dengar semua mah tergantung niatnya. Maksud tergantung niatnya, kalau niat karena Allah pasti diterima. Niat karena manusia, dobangan dari api untuk diterima, gitu. Tapi ingat, innamal a'malu binniyat, ai innama tasihul a'malu binniyat, amal soleh, amal baik. Orang berbuat jahat, maaf, mencuri, korupsi, manipulasi, menggeser patok orang, nggak pakai niat yang baik juga tetap dosa. Bapak udah tua-tua masih ada kerjaannya, maaf, nyopet di kereta. Jangan salah, niat saya baik. Niat saya baik. Kenapa? Habis bulan Zulhijjah kan bulan Muharram. Entah 10 Muharram dari hasil saya nyopet, saya sisihkan 10% buat anak yatim katanya. Bagus gak kira-kira? Niatnya bagus, tapi caranya yang gak bagus. Ada orang dulu ke masyarakat, dia teriak, oleh. Begitu ketangkep, apa? Benar saya ngambil sarung, ngambil baju, tapi niat saya baik, Pak, pengen sholat. Niatnya bagus, tapi caranya enggak bagus, ya enggak benar. Allah bilang, la yasluhu taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisan Rasul. Segala sesuatu yang harus kita lakukan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad yang sumbernya dari Allah Jalla Jalaluhu. Innallaha jama'an yuhibbul jama'. Innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiban. Baik hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, untuk ibadah haji ini Allah langsung menyatakan dalam firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Langsung. Jadi ketika kita beribadah haji atau melaksanakan ibadah umrah untuk menggapai kemabruran, jangan salah niat. Lillah. Harus mesti karena Allah, bagi Allah, untuk Allah. Ada yang nanya, emang ada Pak orang berhaji bukan karena Allah? Insya Allah tak sedikit. Ya, walaupun tidak secara keseluruhan, insya Allah tak sedikit. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena Nabi telah memprediksi saya di ala ummati zamanun yahujjun. Nanti di akhir zaman ada yang berhaji daripada umatku. Ada yang di Nuzha. Bisa sekarang hari apa? Di tijarah, ada di pengusaha, lebarkan sayap usahanya. Wah, apa yang perlukan jemaah di sini? Itu dia seperti itu. Bahkan yang paling gampang sering ini terjadi di masyarakat, maaf, bertujuan berharap sepulangnya dari ibadah haji dapat detail haji, dipanggil Pak Haji, undangan mesti ada hak.
Ini deteksi awal yang paling gampang kemabrukan seseorang beribadah haji. Begitu pulang panggil namanya, nengok nggak dia? Ya, Pak, 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 nggak nengok, Pak Haji, gitu dong panggil gue. Naudzubillah nih. Lo kan tahu, haji gue haji furoda. Astagfirullahaladzim. Haji gue haji furoda, yang nggak pakai nunggu. Ya kan lo nunggu apa aja kita sekarang berangkat kan gitu. Haji furoda nih, ya kan bayar pakai dolar. Begitu sampai dibaca dia begitu. Waliyatubillah. Jangan saudara. Semata karena Allah, mau yang reguler, mau yang kos, mau yang haji furoda, lillah, semua karena Allah. Sayang ibadah yang mahal. Dari MC sampaikan, ibadah yang mahal, waktu yang panjang dan waiting list. Kalau niat kita hanya sekedar dipanggil, bukan satu keharusan. Pak, kalau kita mau maknai apa sih arti haji itu? Al-hajj huwa qasdul Ka'bah. Qasdul Ka'bah bi Makkahal Mukarramah lin nusuk. Jadi kalau haji itu orang yang menyengaja, orang yang menuju. Jadi kalau kita artikan Pak menuju, gimana kira-kira? Jadi bukan satu keharusan, Pak. Kalau setiap orang yang berhaji atau berumroh harus dipanggil dengan titel haji atau hajjah, yang paling berhak Kanjeng Nabi Muhammad, yang paling sempurna tawafnya, sa'inya dalam haji, wukufnya, mabitnya. Tapi nah di sini ada kan taklim khusus Sirah Nabawiyah, dan kita rasakan semua dari pelajaran Sirah Nabawiyah tingkat ibtidai, lanjut sanawi, aliyah, sampai kepada jamiah perguruan tinggi. Pernah kita baca sejarah mencatat bahwa Haji Muhammad bin Abdullah menerima wahyu pada umur 40 tahun saat bertahanus di Jabar. Ada nggak kira-kira? Enggak ada. Haji Muhammad Depok. Ya. Kalaupun yang sudah ada di tengah masyarakat kita, saudara, itu merupakan gelar spontanitas penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita yang sudah sholat langsung di hadapan Ka'bah, yang sudah menyampaikan langsung salam di hadapan makam baginda Nabi Muhammad. Kita tidak nolak, asal kita jangan yang minta. Nah, cuma ketika orang sudah memberikan penghormatan kepada kita dengan sebutan Pak Haji atau Bu Hajjah, kita harus bisa menghargai penghormatan yang mereka berikan dengan tulus. Bagaimana cara menghormatinya? Ya tadi, kita harus sudah ada dari segi kehidupan, aspek kehidupan kita, nilai-nilai yang lebih. Kalau dalam Islam salah satunya ya tadi, kita yang udah pergi haji, pergi umroh, kemudian tetangga menghormati kita, memberikan gelar haji dan hajah, maka hargai penghormatan yang mereka berikan dengan cara satu, etika kita di masyarakat. Yang kedua, maaf, harus sudah kita bisa lagi membedakan pakaian kita. Tetangga kanan kiri depan belakang Pak Haji, kita lihat keluar rumah pakai celana wahai. Kalau Hawaii masih mending di bawah dengkul. Wahai 2 jengkal di atas dengkul, nyaris lato-latonya kelihatan. Aurat itu dipanggil Pak Haji tapi auratnya nabrak, makan tangan kiri, udah gak ada. Nah, itu salah satunya, Pak. Dipanggil Pak Haji, maghrib jam 6 kan udah cakep banget standby, udah pakai kain, pakai baju koko, siap-siap melangkahkan kaki ke masjid. Nah ini kagak,
dipanggil haji, maghrib kurang 15 menit lagi masih sibuk mandiin burung. Coba gimana sekarang? Ya, nah ini makanya Pak, kalau kita ngaji di majelis semacam ini Pak, nih obat penyakit batin kita adanya di sini, nggak ada di tempat lain. Kita punya rasa malas, ujub, sumpah. Ini kan penyakit batin. Bapak cari di apotek manapun yang paling komplit, cari Pak, saya pengen beli obat penyakit batin. Ada nggak? Akhirnya asisten apoteker nanya, penyakit batin yang kayak gimana Pak? Nggak tahu Pak. Saya itu kenapa ya? Kalau melihat tetangga setiap awal bulan buat tentengan suka deg-degan, saya punya hadiah yang gitu. Oh itu mah sirik. Nggak ada obatnya. Obatnya adanya di majelis ilmu semacam ini. Makanya orang kalau ke masjid, kalau ke musola, kalau ke majelis, orang Betawi bilang sumbu kudu panjang. Jangan pendek. Kalau pendek ya baru masuk murid gitu. Makanya Pak, ini kewajiban kita ya. Tadi Ustaz juga menyampaikan semua kita punya kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya kewajiban ini para balik, bukan semua kita. Jadi ayo kalau tadi ya penduduk sudah mencapai 300 kakak ya, kemudian luar biasa saya baru mengkalkulasinya kurang lebih baru 106 ya ke masjid. Jadi diam-diam hitung beliau. Luar biasa. Kita aja Pak, mereka kebaikan. Sebab bukan apa-apa. Kalau kita berdiam diri nggak pernah mengajak tetangga kita, padahal dia berharap pengen diajak. Berlindung kepada Allah, jangan sampai nanti di akhirat dia nuntut kita. Dia mau rajin ya Allah, saya juga pengen, cuma nggak pernah diajak aja loh tetangga saya rajin. Ya, baik hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Niat, jangan pernah salah niat untuk menggapai kemakmuran. Niat semata karena Allah. Ya. Dan ujung daripada semua lafaz niat itu lillah. Dan niat itu punya tempat khusus, Pak. Tempat niat kan dalam hati. Kalau talafut itu perkara sunnah. Apa niat wudhu? Ya, tempatnya dalam hati. Waktunya ketika memasukkan itu niat wudhu. Niat mengangkat hadas besar. Jangan sampai kedengaran tetangga niatnya. Kasihan yang jomblo. Tentang malam Jumat, bahwa itu rofar hadasul akbar. Pardon lillahi ta'ala. Kelupaan pakai takbir Allahu Akbar. Coba bayangin. Kasihan tetangga yang sebelah mentang-mentang. Ya. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan kemakmuran ini, orang yang jarang memikirkan, merenungkan dan mencangkan ada pengaruhnya dari ONH yang kita setorkan. Ya, sehingga pagi seperti ini di jalan buku, kebetulan di belakang maktab saya waktu di Arafah ada jemaah dari Sumatera, ya Sumatera Barat. Dia menyampaikan tausiah misal subuh, saya dengerin luar biasa. Ternyata itu jemaah dari Sumatera yang ASN. Ini luar biasa, cakep banget. Sampai ini bilang begini, kita semua adalah ASN, pegawai negeri kita semua. Ya, dan kita mengabdi kepada masyarakat. Saat ini kita berkumpul untuk menanti datangnya waktu wukuf sebagai puncak haji. Semua kita masih berharap agar haji kita diterima menjadi haji yang mabrur. Cuma pernahkah kalian merenungkan? Kalau kalian sampai di sini karena kalian menyetor, ya, dari uang yang kalian setorkan. Tapi pernahkah kalian berpikir, apakah mulus semua yang kalian setorkan adalah uang yang halal, uang yang halal? Baik, seandainya kata memang dari gaji yang kalian terima
ketika Anda berkewajiban sebagai seorang pekerja, ya, masuk jam 8 pulang jam 4, setiap hari Anda kerjakan dan Anda berhak untuk mendapatkan hasil dari waktu kerja yang sesuai. Tapi ketika Anda selalu masuk jam 8 tapi Anda masuk setengah 9, pulang jam 4, Anda pulang jam 3, Anda mendapatkan gaji yang utuh, berarti saat itu ada uang haram masuk ke dalam gaji Anda. Lalu Anda setorkan saat ini untuk beribadah haji, jauh panggang dari api untuk mendapatkan kemakmuran. Wah, berlinang air mata sudah. Luar biasa. Diperkuat lagi dengan hadis di mana Rasul bersabda, "Idza kharajal hajj." Apabila calon haji keluar dari rumahnya, binafaqah thayyibah. Ongkosnya, ONH-nya uang yang halal dari kerja. Jadi saudara, selama ini kan konotasi korupsi itu dalam bentuk materi, ya kan? Maaf, negara dan lain sebagainya. Ternyata ini pun sesuatu yang salah. Ketika kita bekerja tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tapi mendapatkan hasil sempurna, mendapatkan gaji sempurna, sesuai, tapi Anda sering mengurangi waktu tanpa alasan dibenarkan, bercampur hal. Nah, Rasul sampaikan, apabila seorang calon jemaah haji disetorkan dari uang yang halal, bisnis yang halal, dagang yang halal, maka saudara, bahwa al-idlahu fil qardi ditinggalkan sanak famili keluarga kampung halaman, mulai diletakkan kakinya di atas kendaraan yang akan menyampaikan dia ke embarkasi, menyampaikan dia ke Madinatul Hujjah, lalu dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saat itu nadahu munadin minas sama, ketika calon jamaah haji akan berangkat di atas kendaraan dia bertalbiyah, langsung dapat sautan dari malaikat, labbaik wa sa'daik fa inna zadaka halal wa rahilataka halal fa hajjuka mabrur ghairu mahzun. Malaikat bilang, semoga engkau termasuk orang-orang yang bahagia. Benar sautan dan jawabanmu untuk memenuhi panggilan Allah. Karena apa? Karena zadaka halal, perbekalan yang kau peruntukkan untuk ibadah haji dari uang yang halal, dari biaya yang halal, maka mengakibatkan semuanya pun menjadi halal. Kendaraan yang menyampaikan kamu dari mulai mobil, pesawat menjadi halal. Fahajjuka mabrur, semoga hajimu penuh dengan kebajikan, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu mahzur, bukan haji yang bercampur dengan dosa. Satu. Yang kedua, wa idza kharajal hajj binafaqah khamisa. Bila calon haji berangkat binafaqah khamisa, dari uang yang haram, ya, dia pengen money laundry di Tuhan, ya, hasil nipu, ya, hasil segala sesuatu yang diharamkan dikumpulin, minta maaf sama Tuhan kalau jangan apa-apa. Auzubillah min dzalik. Saudara, zahirnya batiknya sama sebagai batik seragam jamaah haji Indonesia. Pesawatnya pun sama yang ditumpangi. Bahkan saat dia keluar dari rumah, diletakkan kaki di atas kendaraan, dia pun bertalbiyah. Talbiyahnya pun sama. Bahkan mungkin lebih khusyuk, berlinang air mata. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesebukan dia, tapi uangnya uang yang haram. Apa ada sautan dari langit? Ada, cuma beda tipis. Sautan bagi calon dengan uang yang haram dijadikan ongkos, sautannya begini, labbaik wala sa'daik. Enggak ada labbaik buat ente, enggak ada kebahagiaan, enggak ada
yang haram, hasil nipu, ya, hasil korupsi, hasil makan hak orang lain dikumpulkan untuk ongkos haji. Bahkan juga mazur, hajimu bercampur dengan dosa ghairu mabrur, tidak akan penuh dengan kebajikan, tidak akan diterima oleh Allah. Nauzubillah min. Nah hadirin jamaah sekalian, ini hal-hal yang harus kita perhatikan untuk para jemaah yang sudah niat dan memang tinggal berangkat baik haji atau umroh. Ini harus kita persiapkan. Nah kemudian alamah tanda kemaburan itu diantaranya ketika Rasul ditanya, yang pertama sepulang daripada haji menjadi orang yang gemar menebarkan salam. Itu satu salam. Kalau dulu pengennya orang dulu yang mengucapkan salam, ya. Tapi begitu pulang dia orang yang paling dahulu mendahulukan salam. Makna yang lebih spesifik adalah seorang haji ketika pulang dari melaksanakan urusan yang kelima di tengah masyarakat, dia adalah orang yang menjadi motivator untuk apa? Untuk menebarkan kedamaian, ketentraman, baik melalui pribadinya dengan ucapan, perbuatan dan tindakan, dan dia pun mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Diawali dengan ucapan Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, apalagi it'am ta'am, gemar bersedekah nih. Ya, kalau dulu mungkin maaf, kalau panitia nggak datang maka dia nggak memberi. Panitia zakat, panitia santunan. Tapi begitu sepulang dari haji dia nantangin panitia, kapan santunan yatim? Boleh request nggak? Boleh. Kalau boleh request, maaf, tolong pilihin emaknya yang mendingan itu. Bugil lah. Ada di jemaah sekalian yang digunakan Allah. Kalau dulu kudu panitia yang datang, tapi begitu pulang dari haji, sosialnya begitu tinggi, nantangin nanyain. Ini nggak ada nih 10 Muharram. Apa nggak ada darah? Panitia, pengurus, orang punya data, datang ke rumah saya, ngomong. Dengar Pak Haji, ngomong. Dengar Pak Haji, ngomong. Ngobrol apa? Nantangin saudara. Tuh. Maka ini saudara hati-hati. Islam itu mengatur bukan hanya segala perkara-perkara yang besar, termasuk dalam bermasyarakat, bertetangga diatur. Kepekaan sosial harus tumbuh. Ada hadis begini, idza tabahtal marad fa aksir makan. Bila masak yang berkuah, sayur, marad itu umumnya sayur daging. Jadi kalau kita di restoran Timur Tengah tuh maraknya dong, ya kan? Daging. Ya kalau kita umpamanya semur, apa lagi? Tongseng, gulai, pasti makan. Banyakin kuahnya, meskipun dagingnya nggak seberapa. Kenapa? Aroma masakan ini siapa yang bisa cegah? Bahayanya kalau tetangga kita ada anak yatim, yang dari pagi tuh anak nangis karena laparnya. Lapar mak, pengen makan mak. Orang tua mana, dalam hal ini ibu yang mana yang tak akan teriris hatinya mendengar jeritan sang anak yatim yang dalam keadaan lapar. Lama ini anak nangis, akhirnya karena capek tertidur itu anak. Sementara sejenak merasa tenang sang ibu karena tidak lagi mendengar teriakan lapar saat. Tetangga gak punya hati nurani, diam aja. Tiba-tiba sang yatim tersebut terbangun dari tidurnya. Kenapa? Karena terganggu aroma masakan di rumah kita yang keluar masuk hingga di rumah sang anak yatim. Ma, dedek sayur daging ma, enak banget ya ma, pengen banget ma. Ya Allah, majunya yatim. Ya Allah, insya Allah dikabul sama Allah. Doain aja siapa yang masak biar kita diantarin barang semangkok. Gitu.
kuahnya luber. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada apa? Tadi saya dengar anak nangis saja. Kenapa? Lapar dia, mau makan. Enggak rumah. Kalau masakan saya terganggu aromanya sedikit ya. Alhamdulillah. Dikabul doanya saudara. Nah, doa kamu dikabul, silakan makan nak. Ya, jiwa orang tua. Dan hal ibu ya, dan ibu. Mak mau enggak? Ayo mak kita makan bareng. Enggak. Cukup biar lo aja deh. Tuh. Kalau ibu kayak begitu tuh. Kita gimana kira-kira? Nah, makan enak di kantor. Tetangga dia teman bilang, ya anak kan jauhin apa? Kan gitu. Tapi sang istri, sang ibu luar biasa. Enggak dibuat lo aja. Makan ya, makan ya, biar ini. Doa tetangga lo yang ngasih biar berkah. Amin. Makan lo. Dibuka magicnya, nasi dari panas-panasnya. Sengaja nyari daging gak ketemu saudara. Sengaja nyari daging gak ketemu. Tuh anak sampai teriak, "Mbak, dagingnya mau makan ya." Kagak. Ini kok gak ketemu? Terus aja lu cari sambil doa kali aja ketemu. Begitu dicari keangkat bener mah ada apa nangkos. Saudara. Tapi tetangga sampai kata mendapatkan itu bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukurlah mungkin hari ini tetangga baru bisa ngasih kuahnya doang. Nah, mudah-mudahan besok makalik mangkoknya doang. Tapi itulah idealnya. Ya, ketika memang kita masak nggak banyak, banyakin kuahnya. Kenapa? Aroma masakan kita ketika mengganggu tetangga yang nggak punya, apalagi anak yatim, masya Allah menyakiti mereka, sama juga menyakiti kanjeng Nabi Muhammad. Ya, begitu pulang haji, sifat sosialnya luar biasa. Ya, penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Yang terpenting juga apa? Akhlak kepada Allah semakin baik. Begitu pula akhlak dalam bermasyarakat juga semakin baik. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua walaupun secara singkat, secara garis besar ini Allah berikan dalam diri kita sifat-sifat tersebut ada dalam diri kita. Enggak nunggu-nunggu kita harus pergi haji terlebih dahulu. Ciptakan semua itu, rubah semua itu, ya agar kita menjadi orang yang masuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang bermanfaat dalam pandangan Rasul itulah manusia yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini ada manfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di kota Mekah. Mereka sudah menyelesaikan yang namanya jamarat, ya sudah melaksanakan kemudian taufiq Allah. Mereka telah melaksanakan rukun dan wajib haji. Kita doakan semoga ibadah haji yang mereka jalankan Allah berikan haji yang mabrur, insyaallah maskur, selamat mahfuz, jalan tabur. Dan yang sakit, yang kurang sehat, baik yang masuk di rumah sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan. Yang wafat dalam ibadah haji, semoga Allah terima ibadah hajinya dan kelak Allah berikan pahala haji sampai hari kiamat nanti. Dan kita yang mendoakan, baik yang telah mendaftar, yang masih dalam daftar waiting list, semoga Allah segerakan kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah ala manawaina wa ala mana wa asrafun salihun. Al-Fatihah. Jamaah bertanya. Benar, secara singkat, kemakburan rahasia dari Allah. Cuma secara cara lahiriah sebagaimana yang Rasul jelaskan tadi, ya semuanya rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa dilihat dampaknya, ya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang paling gampang sebelum berangkat, maaf, dia orang yang bakhil, orang yang angkuh, orang yang sombong. Tapi ternyata begitu pulang dari sana ada hikmah yang sangat luar biasa sehingga bisa merubah jiwanya menjadi orang-orang yang baik, orang yang sopan santun. Pokoknya 180 derajat umpamanya ada perubahan. Kalau nggak demikian setengahnya ada perubahan, berarti haji dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu deteksi awalnya. Nah, sama kita pun semua miris. Bukan ulama nggak hadir. Bayangkan sekelas majelis ulama saja, ya untuk menghadapi mereka dan sebagainya penuh dengan tantangan dan rintangan. Dalam hal ini yang berkompeten negara mesti hadir.
ya kan? Jadi jangan pilih kasih. Kita kan miris, maaf ya, dengan FPI yang luar biasa, manfaat di tengah masyarakat dengan HTI-nya dan tapi maaf nauzubillah min dzalik, baru dengan kayak begini, habis diberangus. Sementara Al-Zaitun dengan jelas-jelas nyeleneh. Ya kalau baca Quran nggak bilang qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, seperti itu. Udah menyalahi saudara. Makanya saudara, yang terpenting inilah, kalau di luar dari negara kita itu ada yang namanya kan majlis mufti. Jadi perkara agama serahkan kepada ahlinya, dalam hal ini ulama, mufti. Ya. Nah di kita ini sekarang nggak ada mufti, sehingga dikit-dikit dikembalikan kemana? Ke HAM, ya kan? Hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kalau pengen tahu hak asasi manusia yang paling mendasar adalah bahwa manusia itu adanya diadakan oleh Sang Pencipta. Dalam Islam Allah yang menciptakan manusia. Hak yang paling utama asasinya adalah manusia harus mematuhi aturan Allah. Mestinya seperti itu. Dan HAM sendiri didirikan maaf oleh orang yang di luar Islam yang dia maaf rasa frustasi dengan agamanya pada saat itu. Karena merasa terkekang dengan ajaran agamanya, bukan Islam. Tapi selalu setelah ini dikonotasikan dikit-dikit Islam mengekang hak asasi manusia. Padahal berdirinya bukan Islam yang melarang. Seorang penganut agama tersebut yang merasa terkekang dengan agama yang mereka anut. Nah, oleh karena itu hadirin, ini tadi amar ma'ruf nahi munkar harus lebih kita tekankan lagi. Berawal dari diri rumah tangga kita, masyarakat, baru keluar. Ini ulama-ulama kita sudah berusaha sekuat kemampuan. Ya namun Allah alam, apakah ada kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Yang terpenting tadi Pak, ya kita masih ingat dari dulu itu selawat yang kita baca, asjiril zalimin bidzalimin, selalu kita baca. Sebab apa? Perbuatan orang-orang yang zalim, penista-penista agama, kalau dibiarkan, kalau bala itu menimpa mereka sendiri, itu namanya akibat perbuatannya. Tapi bala kalau dia turun kan merata, nggak pandang bulu. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asjiril zalimin bidzalimin. Ketika hasil dari kezaliman mereka diturunkan oleh Allah berupa bala, wa akhrijna min bainihim salimin, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya ayo kita perkuat iman, perkuat akidah. Sekarang udah nyata, orang udah nggak malu-malu lagi menyatakan kesesatan. Dan yang terpenting pula kita minta ketegasan dari pemerintah kita. Ya, jangan pandang bulu. Jangan yang ini mentang-mentang mendukung waktu kampanye, kemudian maaf, ya nggak tersentuh hukum sama sekali. Sementara yang ini nggak mendukung karena keistiqomahan. Kemudian kalau ada kesalahan sedikit, padahal nggak ada salahnya, dibuat salah langsung diberangus. Ya, mudah-mudahan Allah buka mata hati para penegak hukum kita, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Amin ya Rabbal. Sekedar itu Pak Haji, mohon maaf atas jawaban yang mungkin kurang memuaskan. Baik, terima kasih. Barangkali pertanyaan cukup satu saja, karena mengingat waktu syuruk sudah tiba. Alhamdulillah, atas izin Allah kita telah mendengarkan begitu lugas, luas penjelasan tentang haji mabrur. Intinya adalah dapat kita petik bahwa kalau memang sebelum kita berhaji kita tidak baik menjadi baik. Jadi yang setelah haji kita tidak pernah yang namanya memberi menjadi dermawan. Itu paling tidak akhrizna minatil nur, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kajian ini kita tutup, ada 3 pengumuman dari DKM. Yang pertama, santunan yatim Ahad pagi jam 8.30 sampai 11 jam 11. Kemudian sekaligus plus pembagian seragam sekolah tahun ajaran baru untuk SMP dan SMU. Kemudian info yang kedua, santunan JIS Ahad 2 Juli pada sholat asar. Dan yang terakhir,
biasa seperti biasa kultum ahad maghrib yang insya Allah akan diimami oleh al-muaddi oleh Bapak RW ya. Bapak RW insya Allah akan memberikan tawajangannya, yaitu Bapak Haji Lukmanul Hakim. Subhanallah. Itu barangkali sebagai penutup kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu di pagi ini menjadi kafarah, menjadi kifarat atas dosa-dosa kita. Amin. Baik, dengan berakhirnya ada pengumuman dari DKI, maka berakhir pula acara taklim pagi ini yang akan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan milik Allah Rabbul Alamin.